udah dijawab tadi. Yang si Tia udah, si Geva udah. Ini ada dari Win. Kak, kenapa saya harus bayar 875 padahal baru daftar kelahiran 2023? Oh, 2020 ini terkait BBL ya. Jadi ini Sobat JKN, untuk anak yang lahir 18 Desember 2018 ke atas dari ibu yang sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, seharusnya sewaktu anak Sobat JKN lahir itu kewajiban untuk langsung mendaftar paling lama 28 hari. Tapi kalau tidak didaftar, itu kita daftar sekarang, iurannya tetap terhitung dari lahir. Jadi untuk anak yang 18 Desember 2018 tadi langsung akan mengikut data ibunya gitu. Tapi kalau misalnya ibunya belum terdaftar itu dari awal. Tapi kalau ibunya sudah terdaftar ya iurannya tetap terhitung dari lahir. Karena seharusnya paling lama kita daftarkan itu 28 hari setelah kelahiran. Itu ya untuk akun WEN ya. Jadi memang harus dibayar ya terkait dengan bayi baru lahir ini. Kemudian apa? Udah dijawab tadi. Kak, apakah pemutihan BPJS benar ada? Jadi gini Sobat JKN, untuk sekarang pemutihan itu mohon maaf belum ada. Ya, khususnya di Tanah Karo itu belum ada. Jadi kita masih menunggu untuk selanjutnya bagaimana. Tapi kalau untuk sekarang itu belum ada. Kalau untuk Sobat JKN yang satu pesertaannya nonaktif karena menunggak, kalau mau aktif ya tetap wajib dibayar untuk sekarang. Untuk selanjutnya nanti kita tunggu lagi bagaimana. Gitu. Baik, nah ini ada lagi dari akunnya Twilight Kak. Bagaimana dengan PNS yang orang tuanya masuk tambahan tetapi tetap ada bayar manual? Yang 1% gitu ya. Kalau untuk sekarang kan di orang tua bisa ditanggung hanya PNS pusat, PNS daerah nggak bisa lagi. Tapi memang seperti itu, kalau untuk keluarga tambahan itu tetap ada tambahan iurannya di luar gaji pekerjanya. Baik Kak, ini mau giveaway dulu atau kita pertanyaan? Ada pertanyaan yang udah muncul nih nggak Kak? Ya Kak. Sobat JKN ini 100 penonton kita giveaway ya Sobat JKN ya. Jadi ada hadiah yang akan kami berikan kepada Sobat JKN yang berhasil menjawab pertanyaan dari Kak Edia nanti ya Sobat JKN. Ada pertanyaan? Apa kira-kira ya? Nggak ada lagi Kak muncul di pikiran sih. Nomor Pandawa apa sih? Nomor Pandawa. Oke Kak, silakan pertanyaannya. Oke. Jadi coba untuk pengurusan administrasi BPJS Kesehatan kan nggak harus datang ke kantor ya, bisa dari benar, Pandawa. Jadi coba Sobat JKN sebutkan nomor Pandawa. Nah itu ya Sobat JKN, diulangi pertanyaannya. Coba Sobat JKN sebutkan nomor Pandawa. Silakan ketik sekarang ya di kolom chat. Nah ini ada dari Wen 08 0811816565. Ya benar ya? Ya benar. Oke, selamat untuk akun Wen. Nanti silahkan hubungi admin ya untuk pengambilan hadiah, bisa langsung ke BPJS Kesehatan kantor cabang Kamen Jahe. Baik, jadi untuk hari ini giveaway kita hanya ada satu ya Kak. Nanti mungkin minggu depan ada lagi. Kemudian ini ada lagi pertanyaan nih Kak, kalau baru bikin BPJS bisa langsung dipakai nggak Kak? Kalau misalnya baru bikin BPJS mungkin daftar baru maksudnya ya. Jadi kalau untuk khusus pendaftaran baru itu nggak bisa langsung dibayar di hari yang sama. Jadi wajib menunggu 14 hari untuk pembayaran pertamanya dan aktif setelah pembayaran pertama gitu ya. Jadi nggak bisa langsung dibayar di hari yang sama. Ya. Itu ya Sobat JKN ya, jadi 14 hari ya baru bisa digunakan ya Sobat JKN. Kemudian ini ada dari akun suka-suka. Kak, aku dan suami BPJS pemerintah. Terus kalau mau buat untuk anak juga bisa dari pemerintah nggak? Kalau misalnya Sobat JKN mau bantuan pemerintah juga untuk anaknya, itu silakan dilakukan pengusulan ke operator desa. Tapi memang setelah kita usulkan itu nggak ada jaminan nanti bisa dapat. Tapi kalau mau dicoba silahkan dicoba pengusulan ke operator desa masing-masing Sobat JKN ya. Baik Kak Aidia. Nah ini ada lagi nih Kak, mau ubah Vaskes dari HP kok nggak bisa ya? Nggak nemu akses kameranya? Nggak nemu akses kamera. Face ID-nya itu pakai Face ID? Biasa iya, tapi kalau misalnya Face ID-nya itu nggak bisa, itu biasa diminta PIN dari mobil JKN-nya ya. Kita yang 6 angka. Itu ya untuk akun IP7 ya. Kalau misalnya Face ID-nya nggak nemu itu boleh dari PIN ya, PIN yang di mobil JKN. Biasa langsung diminta sih PIN-nya.
berubah ya katanya. Kenapa bisa berubah jadi pemerintah? Jadi untuk sobat JKN yang selama ini terdaftar sebagai mandiri, terus tiba-tiba terdaftar sebagai bantuan pemerintah, itu karena ini sobat JKN masuk ke SK bantuan pemerintah, gitu. Gitu ya kak. Kan nggak apa-apa sih kak kalau udah Iya, pemerintah betul. mau nggak bayar ya kan Iya, kak. kan? Cuma ya itu kak, dia kelas 3 ya. Iya, Mungkin dari pemerintah merasa memang kakak termasuk di penerima bantuan iuran itu kak. Kemudian Mandiri, tunggu nanti dihubungi belakang. Nanti dihubungi di belakang sama nggak bisa dibayar itu. ini dari ada lanjutan dari Kak Tia ID nih tadi yang mau daftar ke pemerintah kak, tapi aku udah buat mandiri. Tapi berarti usul dulu ya. Kalau misalnya sekarang terdaftar sebagai mandiri, mau dialihkan ke bantuan pemerintah, betul Sobat JKN. Jadi kita harus mengusulkan ke operator desa. Jadi kalau misalnya nanti data kita disetujui untuk dibantu, ya bisa ditarik data kita. Tapi saran saya kalau misalnya masih terdaftar sebagai pekerja mandiri, itu dibayar aja iurannya setiap bulan agar status kepesertaan Sobat JKN tetap aktif. Nah, Itu sih kayak gitu Pak. Tinggal nunggu saldo suaminya masuk ke istrinya. Nggak, lihat aja dari aplikasi. Lihat aja dari aplikasi mobil JKN. Oke, baik kita lanjut lagi ya Sobat JKN ya. Kemudian ini ada lagi pertanyaan dari siapa nih, akunnya Oh iya. BPJS bisa buat cabut gigi kak? Ya, jadi gini Sobat JKN, kalau misalnya semuanya bisa ditanggung BPJS asalkan sesuai indikasi medis. Jadi Sobat JKN silahkan ke Vaskes Sobat JKN terdaftar terlebih dahulu, nanti dicek di sana. Kalau memang sesuai indikasi medis dan bisa mereka tangani, nanti mereka tangani. Kalau mereka nggak bisa tangani, nanti mereka yang rujuk ke rumah sakit. Nah ini ada lagi nih kak dari Bang Ramayadi. Kak mau tanya dong, punya istri dan anak mandiri sedangkan suami dari pemerintah, kok nggak bisa jadi satu ya? Itu Mungkin maksudnya ya. kepala keluarga dapat bantuan pemerintah, kalau anggota keluarganya nggak jadi bantuan pemerintah juga gitu ya. Jadi gini Sobat JKN, untuk bantuan pemerintah ini kita dibantunya per nik, per orang, bukan per kartu keluarga. Jadi bisa aja kepala keluarga kita dibantu pemerintah tapi anggota keluarganya tidak, karena memang bantuan pemerintah itu dia berdasarkan nik dari masing-masing dia, bukan per kartu keluarga. Gitu ya Bang Ramayadi ya. Kemudian ini ada lagi apa nih? Ngaruh nggak kak nanti berobat kalau berobatnya semenjak berubah jadi pemerintah nggak pernah dipakai? Maksudnya ngaruh nggak nanti berobat? Kalau berobatnya semenjak berubah jadi pemerintah nggak pernah dipakai, nggak ngaruh sih ya kalau dia yang diubah dari pemerintah. Oh, sekarang terdaftar sebagai pekerja pemerintah, itu ngaruh nggak kalau nggak digunakan berobat? Iya, gitu ya? itu maksudnya. Jadi kalau misalnya untuk sekarang itu nggak berpengaruh. Pokoknya kalau Sobat JKN masuk ke data bantuan pemerintah, itu status kepesertaannya tetap aktif. Nah itu ya. Ini ada lagi nih kak. Kak aku kemarin ada tunggakan BPJS Mandiri, mau buat BPJS KIS, apa tunggakan harus dibayar maksudnya? Iya, jadi gini Sobat JKN, kalau misalnya Sobat JKN mau didaftar mau yang KIS atau yang gratis gitu ya, silahkan dilakukan pengusulan ke operator desa. Nanti kalau misalnya data kita disetujui untuk dibantu, nanti mereka tarik nih Pak. Tapi itu kan nggak ada jaminan, setelah kita usulkan nggak ada jaminan langsung dapat. Jadi saran saya selagi peserta Sobat JKN mengusulkan untuk bantuan pemerintah, ya kalau misalnya ada rezeki Ya. itu tunggakannya silahkan dibayarkan, karena gimana pun itu tetap jadi tanggung jawab kita untuk membayarkan. Setelah dibantu pun, setelah ditarik pun nanti data kita jadi bantuan pemerintah, itu tunggakan itu nggak bisa hilang, tetap jadi tanggung jawab kita nanti. Baik ya, terima kasih penjelasannya Kak Edia. Jadi itu ya Sobat JKN, jangan sampai lupa untuk melakukan pembayarannya itu ya, iurannya. Kemudian ini dari ada Anissa Wulandari. Kak, bapak saya dari pemerintah, tiba-tiba kok disuruh bayar pribadi ya? Kenapa ya Kak? Jadi untuk bantuan pemerintah ini kan tidak ada jaminan nanti selamanya dibantu, bisa aja sewaktu-waktu dia nonaktif. Jadi kalau sudah nonaktif memang disarankan untuk dialihkan ke mandiri supaya status kepesertaannya tetap aktif. Atau kalau misalnya Sobat JKN mau yang bantuan pemerintah lagi, itu silahkan dilakukan pengusulan. Itu ya Kak Anissa Wulandari ya. Semoga cukup jelas ya Kak. Itulah. Nah itu tadi ya Sobat JKN, kenapa kita harus punya yang namanya mobil JKN. Jadi setiap saat
Sobat JKN itu bisa mengecek apakah kepesertaan dari Sobat JKN itu masih aktif atau tidak ya Kak ya. Termasuk yang sering dinonaktifkan secara tiba-tiba itu kan yang dari bantuan pemerintah ya Kak Idea ya. Jadi kalau udah ada mobile JKN bisa kita lihat dari situ status kepesertaannya, sehingga saat berobat ke rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama kita tidak terkendala karena status kepesertaan kita yang mungkin tiba-tiba nonaktif ya. Kemudian ini ada dari Scorpio Girl. Berapa biaya anak kalau ibunya PBY PBN, anaknya mau daftar saat usia 6 tahun? Jadi kalau misalnya mau didaftarkan anaknya yang mandiri usianya udah 2 tahun, mungkin maksudnya di atas 18 Desember 2018 tadi, itu nanti iurannya kan terhitung dari lahir. Tapi maksimal iuran pertamanya itu nanti 875.000. Usianya sudah 6 tahun, tapi kewajiban Sobat JKN untuk membayarkan itu hanya di 25 bulan aja. Kalau nominalnya 875.000. Kalau di kelas 3, ya ini kan ibunya PBI, jadi anaknya wajib di kelas 3. Baik, Kak, ada lagi nih. Min udah bayar rutin, tapi BPJS nonaktif kenapa ya? Baru tadi mau buat surat rujukan nggak bisa bayar rutin, mandiri ya? Iya, kalau misalnya bayar rutin seharusnya terus kepesertaan tetap aktif. Tapi mungkin Sobat JKN ini pernah menunggak. Kalau misalnya udah dibayarkan itu memang biasa 1 jam datanya aktif. Tapi kalau bisa aja ada gangguan jaringan, itu wajib menunggu 1 kali 24 jam. Atau lebih jelasnya boleh dicek lagi dari aplikasi mobil JKN atau Pandawa. Nah itu ya Sobat JKN. Ini ada lagi nih Kak, apakah tunggakan yang ada bisa dicicil? Bisa, kalau untuk sekarang Sobat JKN yang sudah menunggak itu bisa cicil atau rehab, rencana pembayaran bertahap. Itu bisa didaftarkan dari aplikasi mobile JKN. Atau kalau misalnya tidak berhasil dari aplikasi mobile JKN atau Sobat JKN kurang paham, bisa juga datang ke kantor biar nanti di sini kita bantu. Gitu. Tapi kalau misalnya tunggakan itu belum selesai dicicil, itu mohon maaf status kepesertaannya belum aktif, jadi tetap belum bisa digunakan. Aktifnya nanti setelah cicilannya selesai.